Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyebut kasus dugaan korupsi penambangan timah ilegal di tanah PTPN PT Timah menurut maksud kami yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara hingga 271 triliun rupiah belum menyentuh pemain utama. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengklaim dirinya memiliki cukup bukti untuk membuka keterlibatan orang-orang oligarki, maksudnya berinisial seperti RBS sebagai terduga official benefit atau penikmat utama dari keuntungan tambang ilegal tersebut. Dalam perkembangan terbaru, Kejagung memeriksa sosok yang diduga RBS yakni Robert Bono Susatya karena dianggap terlibat dengan PT Refine Bangkatin. Mengapa korupsi di negeri ini makin menjadi-jadi? Apakah tipikor juga banyak dilakukan oleh kepala desa dan aparatnya? Bagaimana cara membasmi korupsi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Ustadz Ade Victoria. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustadz? Alhamdulillah sehat, Ustaz Anggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kali ini kabar tidak baik tadi semakin menggila-gila, Ustadz, Iya, karena kali ini juga subhanallah. belum genap satu semester ya, Ustadz. Di tahun Iya, 2024 ini Indonesia digegerkan kembali dengan 271 triliun rupiah. Apakah eh, fakta korupsi di negeri ini seperti itu, Ustadz? Semakin lama iya, semakin menggunung atau juga masih banyak yang belum terungkap, Ustadz? iya. Baik. Terima kasih, Ustaz Anggi. Baik, berkaitan dengan fakta korupsi yang terjadi di negeri ini. Jadi kalau kita atau tadi ditanyakan ya bagaimana fakta terkait korupsi yang terjadi di negeri ini, maka agar kemudian tidak disebut tidak disebut sebagai asumsi apa yang disampaikan nanti, maka kita harus merujuk kepada sumber yang valid atau sumber yang bisa kemudian memberikan konfirmasi seperti itu, sehingga memang berupa fakta, bukan menjadi sebuah opini atau hanya menjadi sebuah asumsi seperti itu. Nah, terkait bagaimana fakta atau praktik korupsi yang terjadi di negeri ini, maka memang benar bahwa korupsi tersebut itu begitu menggurita dan nilai itu sangat besar. Faktanya sendiri itu kita mencatat dalam data saya itu dalam 10 tahun terakhir ya, korupsi di negeri ini itu makin ya menggurita, Ustaz Anggi, makin menjadi-jadi. Yang paling mutakhir kemudian apa yang disampaikan tadi, korupsi dalam tata kelola timah yang terjadi dari kurun waktu tahun 2015 ya sampai tahun 2022, itu kemudian yang kita ikutin berita bahwasanya Kejaksaan Agung itu telah menetapkan ada 16 orang tersangka dalam kasus ini. Dan menurut perhitungan daripada ahli lingkungan IPB, University IPB, itu bahwa um, kerugian yang terjadi terkait dengan korupsi tersebut itu mencapai 271 triliun. Ini kan sungguh sangat luar biasa sekali ya, data fakta yang kemudian disajikan kepada kita terkait dengan mega korupsi. Bisa kita katakan seperti itu. Nah, ini baru satu kasus. Ya, baru satu kasus di sektor pertambangan ya, yang terjadi pada sektor pertambangan tadi. Belum lagi sektor yang lain, ya, sektor yang berkaitan dengan yang lainnya. Misalnya berkaitan dengan sektor pembangunan dan infrastruktur. Salah satu modus korupsi yang terjadi di sektor ini, ya, kita lihat bahwasannya menurut data dari studi World Bank itu ada markup yang sangat tinggi. Berapa markupnya itu mencapai lebih dari 40%, misalnya. Ya, itu yang terjadi gitu. Jadi KPK sendiri mencatat itu bahwa dalam satu kasus korupsi dalam bidang infrastruktur ini nilai kontraknya itu 100%. Ternyata nilai realnya itu hanya tinggal 50%. Coba Ustadz Anggi bayangkan seperti itu. Berapa mengguritanya perilaku korupsi di negeri ini, dan nilainya itu sungguh sangat fantastis, sungguh sangat besar seperti itu. Jadi kalau kemudian dikatakan apakah fakta terkait korupsi di negeri ini sedemikian rupa, ya seperti itu faktanya. Sebagaimana disampaikan oleh tadi oleh ahli dari IPB, kemudian catatan oleh World Bank dan seterusnya seperti itu. Jadi memang begitu banyak tindak pelaku korupsi di negeri ini yang itu sepertinya belum banyak terungkap seperti itu. Gitu Ustaz Anggi. Baik,
Ustadz, dan apakah tadi peningkatan kasus korupsi yang marak dari tingkat yang paling bawah seperti kepala desa dan hingga sampai atas-atasnya gitu Ustadz? Apakah karena salah satu faktornya itu karena biaya politik yang tinggi Ustadz? Iya, betul. Jadi benar ya bahwasannya data dari ICW itu Indonesia Corruption Watch ya. Itu mencatat ada peningkatan kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2 tahun yang lalu di tahun 2022. Nah, menurut ICW itu korupsi itu terjadi hampir di seluruh sektor, Ustaz Anggi. Di pemerintahan, ya, termasuk di lembaga eksekutif, ya, yudikatif maupun juga legislatif seperti itu. Ini artinya terjadi tren peningkatan, ya terjadi tren peningkatan. Data yang saya lihat di sini, kalau kita berkaitan dengan data terkait dengan peningkatan tersebut, nah ICW itu memantau tren peningkatan kasus korupsi di BUMN itu sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2021 itu yang disidik oleh aparat penegak hukum itu mencapai 119 kasus, Bung Ustaz Anggi. Nah, 119 kasus dengan adanya 340 tersangka. Ya. Kemudian tercatat setidaknya ada 9 kasus di tahun 2016, kemudian 33 kasus di tahun 2017, kemudian 21 kasus di tahun 2018, kemudian naik lagi di tahun 2019 itu ada 20 kasus ya di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 ada sebanyak 27 kasus, kemudian di tahun 2001 ada 9 kasus. Nah, ini data yang dihimpun oleh ICW kemudian yang terjadi korupsi di dalam lingkungan BUMN yang nilainya itu berapa? Nilai itu merugikan sampai 47,9 T. Ya, 47,9 T tadi itu. Artinya apa? Ini memang bisa juga kalau ditingkatkan dengan pertanyaan tadi itu pulang, tingginya kemudian biaya politik tadi itu bisa membuat orang itu ingin mengembalikan modal. Bisa, ya. Kalau kemudian kepala daerah dengan gaji yang kita tahu berapa gitu ya, yang terbuka seperti itu, kita kalikan dengan jumlah bulan masa berkuasanya, kemudian dibandingkan dengan biaya politiknya kan tidak sebanding. Maka bagaimana kemudian bisa untuk mengembalikan biaya politik tadi itu tentu dengan beberapa hal. Nah, diduga salah satunya itu adalah terjadinya praktik korupsi yang dilakukan oleh para pejabat seperti itu. Untuk apa? Untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan banyak seperti itu. Baik biaya yang kemudian itu keluar dari kantongnya pribadi atau kemudian biaya yang keluar dari orang-orang yang mendukung, yang membackup tadi, yang memberikan support terkait dengan maju pada konsultasi pilkada seperti itu. Gitu selanjutnya. Baik, dan tadi Ustadz tadi paparkan di awal kebanyakan dari markup gitu ya, salah satu penyebabnya juga. Dan juga Ya, tadi ingin balik modal gitu. Dan apakah ya. tadi memang faktor pengadaan yang tadi bisa di markup itu memang lahan basah yang cukup potensi untuk bisa adanya korupsi, Ustadz? Ya, jadi kalau mau dikatakan atau ditanyakan ya, apakah wajar terjadi korupsi, misalnya pada sektor pengadaan yang memang lahan basah, sebagaimana yang Ustaz Anggi sampaikan tadi itu, eh, ya bisa dikatakan ya Ustaz Anggi. Ya, cuman bukan berarti ini kemudian ingin memaklumi, oh wajar nih terjadi korupsi nih, kan ini lahan basah ya, tidak seperti itu. Namun tentunya kemudian tidak demikian. Tentunya karena memang besarnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pengadaan terkait dengan pengadaan itu terbilang besar, bahkan menggiurkan. Ya, contoh nih, pada tahun 2021 itu misalnya, itu pemerintah mengalokasikan sebesar 1.214,1 triliun. Itu senilai 52,1% dari APBN untuk pengadaan. Coba bayangkan. Jadi sangat besar sekali, lebih daripada 50% dari APBN itu dikeluarkan untuk pengadaan. Ya, pengadaan. Maka tentu ini menjadi proyek lahan basah sepertinya. Nah, sayangnya kemudian hal ini kan tidak dibarengi dengan keterbukaan data. Sehingga masyarakat tadi itu sulit untuk melakukan pengawasan dan sebagainya. Jadi kalau kemudian memang ini sifatnya perkara yang wajar saja, ya boleh katakan ya wajar, cuman bukan berarti kita ingin memaklumi seperti itu. Harus kembali kepada person, kembali kepada sistem, bagaimana kemudian bisa memastikan terjadinya pengawasan yang ketat agar kemudian tidak terjadi tindak korupsi khususnya di lahan atau proyek yang basah seperti ini. Gitu Sananggi.
Baik, Ustaz, dan yang tadi telah kita perbincangkan, apakah faktor utama penyebab korupsi saat ini sebenarnya berpangkal dari ideologi yang diterapkan, yang kita ketahui bersama kapitalisme sekuler ini, Ustaz? Ya, jadi memang sistem kapitalisme ini memang membuat orang itu menjadi apa yang disebut dengan greedy. Greedy itu apa? Greedy itu rakus. Ya, rakus kemudian tamak, ya ini tidak pernah merasa cukup seperti itu. Termasuk apa? Termasuk sikap hidup hedonis. Ini sebenarnya sikap hidup hedonis ini memang eh, akibat kehidupan, pola pikir, perilaku yang itu berkiblat kepada kehidupan barat. Ya. Dan kehidupan barat itu memang berpijak kepada ideologi kapitalisme sekuler. Maka kalau kemudian seseorang itu menjadikan pola pikirnya, perilakunya, perbuatan itu berkiblat kepada pola pikir barat, kehidupan barat, maka salah satu yang ia akan dapati, ia akan mempengaruhi daripada kehidupan dia adalah menjadi orang yang berperilaku hidup secara hedonis. Ya, hidup secara hedonis seperti itu. Ini faktor utama yang kemudian menyebabkan seorang tadi itu menjadi hedonis yang kemudian tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Ya, ini yang pertama. Nah, yang kedua kemudian, namun juga harus kita pahami bahwa um, ini juga bukan hanya menjadi faktor itu saja gitu. Setidaknya kemudian dalam catatan saya itu ada minimal ada 3 faktor. Ya, ada 3 faktor yang kemudian bisa menyebabkan kemudian di luar daripada faktor utama tadi itu, yang kemudian seorang itu bisa menjadi hidup seperti itu. Yang pertama apa? Itu lemahnya karakter individu. Ya, maksudnya adalah seseorang yang kemudian ya individu yang sosok person yang itu tidak tahan terkait dengan godaan uang suap, Ustaz Anggi. Nah, ketika kemudian seseorang itu secara person kepribadian dia itu tidak tahan dengan melihat uang banyak ya dan sebagainya, apalagi proyek lahan basah seperti itu mudah untuk tergoda. Jadi karakter lemahnya daripada individu tadi itu bisa menyebabkan seorang menjadi berperilaku tindak korupsi. Nah, yang kedua, selain kemudian faktor individu tadi itu karakter individu, yang kedua adalah faktor lingkungan masyarakat. Ya, ini sangat mempengaruhi ya terkait dengan apa budaya suap ya. Bahkan terkadang kan dalam beberapa lingkungan itu aneh kalau kemudian seorang itu tidak ikut-ikutan korupsi seperti itu ya. Tidak ikut-ikutan menyuap dan atau disuap tadi itu. Itu dianggap aneh seperti itu, budaya yang dianggap biasa. Ya, yang salah karena dianggap biasa menjadi hal yang baik, hal yang biasa seperti padahal perkara yang salah. Ya. Ini kemudian faktor yang kedua. Nah, yang ketiga kemudian adalah faktor penegakan hukum yang lemah. Ya, misalnya apa? Ada sikap tebang pilih lah dalam perilaku korupsi seperti itu. Kemudian tidak ada sanksi yang memberikan efek jerat terhadap pelaku korupsi. Ini yang kemudian membuat di luar daripada faktor utama tadi itu yang menjadikan seseorang itu mudah untuk berperilaku korupsi, menjadikan praktek korupsi bagian daripada kehidupannya. Kenapa? Karena dianggap hal yang biasa, kemudian bermula pada sikap hedonis tadi itu, yang kemudian menjadikan pribadinya sebagai pribadi yang mudah untuk melakukan praktek korupsi seperti itu. Gitu, Senagi. Baik, Ustadz, dan apakah korupsi bisa diartikan sebagai tindakan pengkhianatan? Kemudian, apa langkah-langkah untuk mencegah dan membasmi korupsi? Kayak kalau tadi dipaparkan bisa bermata hijau gitu, kelihat uang walaupun halal Iya, atau haram gitu kan. Kemudian juga iya, lingkungannya yang bomat gitu ya, bodoh amat lah gitu kan. Nah, itu dan ya betul. enforcementnya gitu, Ustadz, Mas Tebang Pilih itu Nah, bagaimana? baik, jadi memang saya sering membedakan ya antara korupsi dan juga tindak pencurian seperti itu. Karena dua dua fakta yang berbeda. Cuman sebagian masyarakat itu masih memandang bahwa korupsi itu pencurian uang rakyat seperti padahal itu dua hal yang berbeda. Ya, Em, karena kalau kalau korupsi ini kan sebenarnya adalah berkaitan dengan amanah. Ya, amanah seseorang yang misalnya diberikan amanah, kemudian dia mengkhianati amanah itu gitu. Misal dengan memanfaatkan jabatannya, mengambil keuntungan terkait dengan hal tadi. Maka kemudian karena ini berkaitan dengan amanah, maka tindak korupsi itu bukan masuk pada tindak pencurian sebenarnya, tapi masuk kepada tindakan pengkhianatan terhadap amanah itu. Nah, makanya di dalam kitab Nizamul Uqubat ya karangan Abdurrahman Al-Maliki itu disebutkan bahwasanya dalam pandangan syarah Islam
korupsi itu termasuk perbuatan khianat. Orangnya disebut khain. Ya. Perbuatan disebut khianat, orangnya disebut dengan khain. Nah, korupsi itu apa sih? Kemudian dijelaskan oleh beliau bahwa korupsi itu adalah tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu apa? Menggelapkan harta yang memang diamanatkan kepada dirinya. Nah, ketika dia kemudian abai atau bukan abai ya, mengambil keuntungan dengan jabatan dia tadi itu, kemudian mengambil harta yang kemudian diamanatkan kepada dirinya dengan cara menggelapkan harta, itulah kemudian terjadi tindakan korupsi yang disebut dengan khianat. Khianat terhadap amanah seperti itu. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah agar kemudian korupsi itu bisa dibasmikan seperti itu? Nah, maka kemudian kita kembali, apa sih faktor utama gitu, faktor utama yang menyebabkan terjadi korupsi tadi itu? Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwasanya ini adalah berpijak kepada perilaku kehidupan yang berpijak kepada ideologi kapitalisme sekularisme. Maka kalau kemudian kita ingin membasmi terkait dengan tindak pelaku korupsi, yang paling utama, langkah yang paling pertama dan utama itu apa? Menghapuskan pemberlakuan ideologi demokrasi kapitalis. Ya, itu langkah pertama yang harus dilakukan, Ustaz Anggi. Kenapa? Karena memang faktor utama penyebab korupsi itu karena faktor ideologi ini yang menjadikan pola pikir seseorang, perbuatan seseorang itu memang ingin um, hidup secara hedonis tadi itu, sebagaimana pola pikir Barat, sebagaimana kehidupan Barat. Ini yang pertama. Nah, langkah selanjutnya apa kemudian? Terkait bagaimana kemudian kita itu bisa melakukan tindakan yang bersifat pencegahan, ya, kemudian penindakan baik secara pencegahan preventif tadi itu atau pula secara penindakan secara kuratif seperti itu. Nah, kalau kita berkaitan dengan langkah-langkah untuk preventif pencegahan itu minimal ada 6 langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Yang pertama, apa? Yang pertama itu adalah melakukan rekrutmen sumber daya manusia SDM itu ya, yang dari aparat negara itu wajib yang amanah. Ya. Kan lawan daripada khianat tadi amanah seperti itu. Maka wajib negara itu merekrut pejabat aparat negara yang itu bersifat amanah. Ya. Dan tapi juga tidak hanya amanah, dia juga harus profesionalitas dan integritas. Kadang ada orang tuh amanah Ustaz Anggi, ada. Cuman karena faktor tidak profesionalismenya, tidak integritas itu bisa terikut arus jadinya seperti itu. Ya, jadi tidak hanya kemudian orang tua amanah, tapi berpijak kepada apa? Profesionalitas dan juga integritas. Ya, bukan berdasarkan apa? Koneksitas istilahnya. Ya, seperti itu. Ada hubungan dengan yang lain yang dititipkan dan sebagainya tadi itu. Nah, berkaitan ini kemudian yang pertama ini berkaitan dengan amanah. Ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27 di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah menyuruhkan apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah wa rasula dan juga rasulnya. Wa takhunu amanatikum, ya. Dan jangan pula kalian itu mengkhianati amanah-amanah kalian. Wa antum ta'lamun. Padahal kita itu tahu gitu. Padahal kalian itu tahu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sekian banyak amanah, karena ini skupnya adalah berkaitan dengan kekuasaan aparat pejabat negara seperti itu, maka yang paling penting dalam masalah amanah itu adalah amanah kekuasaan. Ya. Amanah ketika seseorang itu diberikan kekuasaan, maka dia harus bisa menjaga amanah tersebut. Ya, ini sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fal amirul ladhi 'alan nasi ra'in." Pemimpin yang memimpin rakyat itu adalah pengurus. Ra'in, kita tuh pengurus gitu. Wa huwa mas'ulun anhum. Dan ra'in itu pengurus itu dia itu akan bertanggung jawab terhadap orang yang diurusnya. Ini sudah menjadi peringatan Rasul. Jadi setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang diurusnya. Ya, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh negara itu wajib untuk apa? Untuk melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Walaupun sudah diduga kuat, person itu, pegawai itu orang yang amanah, orang yang berintegritas, orang yang sudah profesionalitas seperti itu. Cuman kemudian tetap negara itu melakukan kontrol. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang pejabat beliau
yang juga seorang sahabat Nabi. Siapa itu? Muaz bin Jabal. Ya, siapa yang kemudian tidak kenal Muaz bin Jabal, yang orang yang amanah? Tapi tatkala kemudian Muaz bin Jabal itu diutus oleh Rasulullah ke Yaman sebagai amil, sebagai kepala daerah itu setingkat bupati pada waktu itu. Muaz bin Jabal ini sudah ada di tengah jalan, sudah di pertengahan jalan. Tapi kemudian apa? Oleh Rasul itu diperintahkan seseorang untuk memanggil Muaz itu agar kembali lagi. Untuk apa? Untuk oleh Rasul diberikan nasihat. Apa kata Rasul? Coba bayangkan ini. Muaz bin Jabal, salah seorang sahabat, orang yang dikenal amanah, kemudian diutus ke Yaman ya untuk sebagai amil tadi itu, sudah di tengah jalan dipanggil Rasul. Untuk apa? Untuk dikuatkan lagi, untuk diingatkan lagi. Apa kata Rasul? Janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izinku. Karena hal itu adalah gulul. Apa gulul itu? Khianat. Ya. Dan Rasul kemudian melanjutkan pada Muaz bin Jabal, siapa saja yang kemudian berkhianat, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kalau dia khianat terkait dengan uang, harta, berarti kelak di yaumil akhir dia akan membawa itu, perkara yang dikhianatinya tadi itu. Ya. Kemudian kata Rasul apa? Karena inilah aku memanggilmu, kata Rasul. Sekarang pergilah untuk melakukan tugasmu, Masya Allah. Coba, ini bentuk Rasul itu menjaga gitu. Ya, menjaga agar kemudian pejabat tadi itu, orang yang diutus beliau itu tidak melakukan tindakan khianat seperti itu. Kemudian yang ketiga, langkah yang berikutnya yang bisa dilakukan negara apa? Itu memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada pejabatnya, kepada aparatnya. Ya, karena kan ini orang yang kemudian diberikan amanah juga harus ada pemasukan pada dirinya seperti itu. Dengan gaji dan fasilitas yang layak tadi itu bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa siapa saja yang bekerja untuk kami, tetapi ia tidak punya rumah, hendaklah dia mengambil rumah. Ya. Bahkan apa? Jika tidak punya istri, hendaklah dia menikah. Jika ia tidak punya pembantu atau kendaraan, hendaklah ia mengambil pembantu dan kendaraan. Nah, sampai seperti itu. Ini yang ketiga. Dan ada 6 yang saya sampaikan. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah SAW, juga melarang terkait dengan menjelaskan tindakan larangan untuk menerima suap atau menerima hadiah. Ya, dikatakan oleh Rasul, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulu. Bahwa siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian gaji untuk dia itu, maka apa yang dia ambil itu termasuk harta hulu, harta khianat tadi itu. Ya. Jadi kemudian tidak boleh seorang pejabat itu untuk menerima hadiah. Tidak boleh ya untuk menerima hadiah. Nah, kemudian yang kelima, ini yang bisa dilakukan juga oleh negara sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, beliau itu biasa menghitung harta kekayaan pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Jadi kalau kemudian ada si fulan itu diangkat sebagai pejabat, maka dihitung tuh berapa nilai harta yang dimilikinya. Kemudian setelah berakhir jabatannya, itu akan dihitung berapa nilai hartanya. Kalau kemudian didapati kekayaan seorang pejabat itu bertambah secara tidak wajar, Seranggi. Nah, beliau itu meminta pejabat itu apa? Menjelaskan asal usul harta itu. Kenapa kemudian bertambah, tapi kok nggak wajar pertambahan tadi itu? Kalau kemudian penjelasannya itu misal dianggap tidak memuaskan, maka kelebihannya itu disita atau dibagi dua. Separuhnya itu diserahkan kepada Baitul Mal. Ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab seperti itu. Maka cara ini bisa untuk mengurangi atau mencegah praktek terjadinya tindak korupsi. Kemudian di antara 1 sampai 5 tadi itu masih perlu satu lagi, yaitu cara yang keenam, langkah yang keenam. Apa itu? Adalah pengawasan oleh negara dan masyarakat. Ya. Ini penting dilakukan oleh tidak hanya oleh negara, tapi juga masyarakat untuk mengontrol, melihat perilaku kehidupan para pejabatnya dan sebagainya. Nah, ini secara preventif seperti itu, pencegahan. Nah, bagaimana kemudian secara kuratifnya penindakannya? Kalau kemudian tetap terjadi perbuatan tindak korupsi tadi itu, maka bisa lakukan tindakan kuratif berupa pencegahan. Apa itu? Berupa pemberian sanksi oleh negara yang bersifat tegas. Ya, sanksi yang tegas tadi itu akan membuat orang berpikir ribuan kali untuk melakukan tindak praktik korupsi. Tindakan tegas dan tanpa tebang pilih seperti itu. Insya Allah kemudian dengan langkah-langkah seperti ini, baik secara preventif dan juga kuratif, insya Allah akan bisa memberantas, mencegah terjadinya praktik korupsi di negeri. Insya Allah. Demikian Ustaz. Baik,
Jazakallah Ustadz Adi. Jadi tadi untuk membasmi korupsi tadi ada langkah preventif, kuratif dan juga jangan lupakan tadi harus dihilangkan ideologi yang ada saat ini ya Ustadz, ideologi Nah, kapitalisme sekuler. Supaya tidak ada ungkapan gitu. Kalau saat ini ungkapannya BPJS jiwanya itu Ustadz. Budget pas-pasan jiwa sosialita gitu Ustadz. Masya Allah. Ya baik, jazakallah Ustadz Adi. Mudah-mudahan Ustadz Adi Baik, senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap amin. aktivitas. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.